Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Nafila Arini dari kelas 2D PAI khusus Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Ingin sedikit mempresentasikan tentang peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam pendidikan agama Islam di Indonesia. Untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang terhormat Bapak Nur Hafid Ishari SPDI MA. Langsung saja, Kiai Haji Hasyim Asy'ari berperan dalam pendidikan Islam di Indonesia untuk memperjuangkan bangsa Indonesia untuk menuju ke jalan rahmatul lil alamin. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga merupakan salah satu pahlawan nasional di Indonesia. Kiai dari Jawa Timur yang sekaligus pendiri salah satu organisasi muslim terbesar dalam bingkai Islam berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1899. Sepulangnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menimba ilmu di Tanah Suci Mekah, beliau membuka pengajian yang dalam waktu singkat banyak orang mengenalnya. Walaupun pada waktu itu di daerah Tebu Ireng terkenal sebagai pusat maksiat karena kebanyakan penduduknya terbiasa melakukan judi, zina, bahkan merampok. Hal tersebut mendorong Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk merintis atau membuka lembaga pendidikan pesantren yang sehingga saat ini banyak dikenal dengan sebutan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Semakin lama, waktu berlangsung semakin besar peranan Kiai Haji dalam dunia pendidikan Islam. Pesantren Tebu Ireng awalnya di Dusun Tebu Ireng merupakan sarang maksiat dan kejahatan, di mana terjadi banyak kriminalitas, perampokan, pencurian, bahkan pembunuhan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sengaja memilih lokasi Tebu Ireng karena orang-orang di sekitar tempat itu sangat jauh dari agama. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari berpikir bahwa dakwah harus menyentuh masyarakat yang masih jauh dari pesan Islam, yaitu dengan mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Peranan pendidikan Islam di bawah pengaruh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam membentuk masyarakat berwarganegaraan Indonesia, yaitu dalam membentuk Piagam Jakarta yang diwakilkan oleh putranya yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Masyarakat dapat menambah wawasan akan peranan tentang pendidikan Islam Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Indonesia. Generasi muda, alangkah baiknya jika generasi muda sekarang meniru sikap tauladan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memiliki semangat untuk kerja keras, tekun, pantang menyerah, cermat, teliti, dan setia pada tugas. Hal tersebut berpengaruh dalam pendidikannya dari masa kecil sehingga tumbuh dewasa, menjadikan beliau sebagai kiai yang sangat disegani dan dikenang di Indonesia. Dan masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu pendidikan untuk dunia dan akhirat kita hidup haruslah memiliki tujuan, agar kita mengetahui apa saja yang perlu kita lakukan dalam hidup untuk meraih tujuan tersebut. Begitu pula dalam pendidikan, haruslah memiliki tujuan agar kita tahu yang harus kita lakukan dalam pendidikan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki tujuan dalam pendidikan Mukani, mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah membentuk manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara besar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam, dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Yang kedua yaitu pendidikan agama Islam yang utama, pendidikan sekuler untuk tantangan zaman, yaitu hidup di lingkungan yang agamis sejak kecil, mendalami ilmu agama Islam dalam kurung waktu yang lama, tentu membuat corak konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari condong ke arah pendidikan agama Islam. Corak pendidikan beliau jika kita lihat dari segi madhab, maka beliau memiliki corak madhab Syafi'i. Muhammad Rifai mengungkapkan bahwa dilihat dari tingkatan Kiai Haji Hasyim Asy'ari membagi ilmu menjadi tiga. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan yang tercela dan dilarang. Artinya ilmu pengetahuan yang tidak dapat diharapkan kegunaannya,
seperti ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Contohnya yaitu seperti ilmu sihir, nujum, ramalan nasib, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ilmu pengetahuan yang dalam keadaan tertentu menjadi terpuji, tetapi jika mendalaminya menjadi tercela. Artinya, ilmu yang sekiranya mendalami akan menimbulkan kekacauan pikiran sehingga dikhawatirkan menimbulkan kufur, misalnya ilmu kepercayaan dan kebatinan, yaitu seperti ilmu filsafat. Yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan yang terpuji, yakni ilmu pengetahuan agama Islam. Ilmu-ilmu tersebut dapat menyucikan jiwa, melepaskan diri dari perbuatan-perbuatan tercela, membantu mengetahui kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridhonya, dan mempersiapkan dunia ini untuk kepentingan di akhirat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga memiliki konsep tentang hukum menuntut agama atau ilmu yang sama dengan Al-Ghazali, yaitu mungkin memang meniru Al-Ghazali, yaitu yang pertama fardu ain, yaitu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Yang kedua yaitu fardu kifayah. Yang dihukumi fardu kifayah ini di sini adalah ilmu-ilmu umum yang berguna untuk kehidupan di dunia. Bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, materi atau ilmu yang perlu diajarkan pada murid terlebih dahulu adalah ilmu tauhid. Karena ilmu materi tauhid merupakan pondasi dari materi-materi pembelajaran yang lain. Kualitas pemahaman peserta didik dan terhadap aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari sangat tergantung dari keberhasilan dalam materi ini. Oleh karena itu, di dalam tauhid ditekankan kepada pemahaman yang komprehensif terhadap substansi kalimat la ilaha illallah dan kalimat syahadat. Setelah memberi tauhid, yang perlu diajarkan kepada murid adalah materi akhlak, baru kemudian materi-materi lain. Karena akhlak merupakan aspek terpenting dalam menilai tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi tauhid, yang direfleksikan dengan ketundukannya kepada hukum yang berlaku di masyarakat dan aktualisasi nilai-nilai keimanan yang bersangkutan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya adalah pendidikan agama Islam sebagai landasan masyarakat Muslim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya pendidikan agama Islam sebagai landasan utama dalam membentuk masyarakat Muslim yang seimbang dan berakhlak mulia. Ia percaya bahwa pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam harus menjadi pondasi dalam kehidupan sehari-hari umat Muslim. Pendidikan agama Islam sebagai sarana penyebaran ajaran agama Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menggambarkan pendidikan agama Islam sebagai sarana penyebaran ajaran Islam yang benar dan lengkap kepada generasi muda. Ia berpendapat bahwa pendidikan agama Islam harus mencakup aspek-aspek seperti akidah, syariah, akhlak, dan etika, serta memberikan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan perkembangan ajaran Islam di Indonesia. Pendidikan agama Islam sebagai alat membangun karakter siswa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari menekankan pentingnya pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter siswa yang baik dan bertanggung jawab. Ia percaya bahwa pendidikan agama Islam sebagai alat membangun kesadaran sosial siswa. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga menekankan pentingnya pendidikan agama Islam dalam membentuk kesadaran sosial siswa terhadap masalah-masalah sosial dan isu-isu global. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.